Kembali lagi bersama aku. Kali ini kita akan melanjutkan part 3 nih ya, terkait analisis pencemaran lingkungan. Nah, di part 3 ini kita akan memvisualisasikan dari data pencemaran lingkungan. Oke, yang pertama kita akan membuat bar plot dari ketiga variabel, yaitu pencemaran air, tanah, dan juga udara. Nah, untuk yang pencemaran air nih teman-teman, karena kita kemarin sudah mendefinisikan library ggplot. Jadi kita langsung aja gunakan ggplot, kemudian pakai data frame yang sama, dan untuk estetikanya, X-nya kita menggunakan pencemaran air, kemudian yang Y-nya provinsi. Nah, setelah itu kita bisa mengatur nih untuk warnanya, itu aku bakal menggunakan warna biru kali ya, mungkin deep sky blue. Nah, ya kayaknya bagus. Nah, kan bagus lah untuk air gitu ya, biar biru-biru gitu. Nah, kemudian untuk judulnya ini aku beri nama banyak desa atau kelurahan gitu ya, banyak desa atau kelurahan menurut pencemaran air di Indonesia, karena emang data dari BPS ya aslinya itu jumlah desa atau kelurahan yang terjadi pencemaran lingkungan berdasarkan provinsi kayak gitu teman-teman. Nah, untuk X-nya ini aku tulis banyak desa atau kelurahan dan Y-nya itu provinsi. Jadi nanti output dari bar plotnya itu horizontal. Biasanya kan vertikal. Nah, itu aku bikin horizontal biar nama-nama provinsinya tuh nggak tumpuk-tumpuk gitu loh. Nah, itu kan kelihatan kan provinsinya terlihat jelas. Itu outputnya bagus kan, terlihat mana yang paling sedikit dan mana paling banyak desa atau kelurahannya yang terjadi pencemaran, khususnya pencemaran air di sini. Nah, selanjutnya kita juga bakal bikin yang pencemaran tanah dan juga udara. Untuk pencemaran tanah, ini kita bisa kopas aja ya. Kopas aja sintaksnya karena mirip. Dan kita ubah aja pencemaran airnya jadi pencemaran tanah. Untuk warnanya aku pilih peru. Oke, aku pilih warna peru karena mirip tanah gitu warnanya. Dan judulnya lupa belum diganti itu jadi pencemaran tanah. Oke, nah bagus kan? Kayak kelihatan gitu mana yang tertinggi, yang jumlah desa atau kelurahannya terjadi pencemaran tertinggi dan mana yang terendah. Untuk tahunnya judulnya ini terpotong teman-teman, tapi kayaknya itu sudah template dari Arnya, tidak apa-apa. Mungkin kalau nanti teman-teman mau editnya yang bagus itu bisa diedit kembali menggunakan aplikasi lain gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang pencemaran udara. Sama kita kopas lagi untuk sintaknya. Kemudian kita bisa ganti lagi dari pencemaran tanah jadi udara. Dan warnanya aku menggunakan snow tree. Itu kayak mirip polusi gitu ya warnanya. Abu-abu gitu. Oke, di run dan hasilnya cerah. Oke, kayak gitu. Nah, teman-teman kalau dilihat dari ketiganya nih, pencemaran air, tanah, dan udara, terlihat bahwa yang paling banyak itu Provinsi Jawa Tengah. Jadi di Jawa Tengah ini, tuh, desa dan kelurahannya yang paling banyak terjadi pencemaran baik air, tanah, maupun udara di tahun 2021. Kayak gitu, teman-teman. Tuh, nah kan sama, baik dari air, tanah, maupun udara. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bakal memvisualisasikan dalam bentuk pie chart. Oke. Nah, ini untuk melihat proporsi dari ketiga variabel yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan juga pencemaran udara. Bagaimana sih proporsi dari setiap pencemarannya kayak gitu. Nah, untuk mendefinisikan hmm, proporsi ini, kita harus menghitung dulu proporsinya. Jadi nggak bisa langsung bikin pie chart-nya kayak gitu. Dan untuk proporsinya ini, aku langsung aja menggunakan sum dari masing-masing variabel dibagi sum keseluruhan variabel gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa mendefinisikan dahulu dengan total kayak gitu kan. Kurasa kurang efektif, jadi kalau bisa langsung aja sih, lebih menghemat sintaks juga kan kayak gitu. Ini juga nanti bisa di-copy aja untuk pembilangnya ya. Jadi itu yang sum data dolar pencemaran air. Nah, itu nanti bisa di-copy terus diganti untuk tanah jadi tanah, udara jadi udara kayak gitu ya teman-teman.
Nah, ini contohnya untuk yang air sudah jadi dan kita kupas aja untuk proporsi air. Ini proporsi pencemaran gitu ya. Jadi aku singkat aja. Nah, itu yang bawahnya tanah. Nah, ini pembilangnya diganti tanah. Kemudian dikopas lagi untuk yang udara. Pencemaran udara. Nah, diganti pembilangnya jadi udara. Terus kita run aja nih teman-teman. Dan hasilnya di sebelah kanan terlihat proporsi pencemaran air 0,599 sekian, pencemaran tanahnya 0,084 sekian, dan untuk proporsi pencemaran udaranya 0,316 sekian. Nah, langsung aja kita mau bikin pie chart-nya, tapi sebelumnya kita mendefinisikan dulu untuk data frame-nya. Untuk buat pie chart-nya ini aku definisikan pie data aja gitu ya. Data yang akan digunakan untuk pie chart gitu. Dan untuk kategorinya ini kita tuliskan variabel-variabelnya tadi yang sudah dihitung proporsinya. Kemudian kita bisa selain kategori ini kita bakal bisa enter. Bentar, enter dulu biar lebih rapi gitu ya. Nah, di bawahnya kan lebih rapi ya. Tapi bentar, udah lebih rapi. Jadi kita langsung tulis propertinya, itu dimasukkan yang tadi sudah didefinisikan dari properti pencemaran air, pencemaran tanah, dan juga properti pencemaran udaranya dimasukkan aja, didefinisikan. Jadi nanti bisa tinggal panggil untuk membuat pie chart-nya, begitu. Selain itu aku juga mendefinisikan warnanya. Untuk warnanya ini, bentar terus ya. Ya, jangan lupa juga komanya teman-teman, karena nanti bisa error kalau nggak pakai koma. Bentar ya, ini kok jadi nggak rapi ya. Ya udahlah, gitu aja. Yang penting ini kayak sejajar aja biar lebih rapi juga lebih bagus. Dan untuk warnanya aku masih sama kayak yang basket, menggunakan jet sky blue untuk air, kemudian biru ini untuk yang tanah. Aduh, kok nggak bisa ya, sebentar ya. Nah, kayaknya harus dari sky blue tadi, terus biru, terus selanjutnya masih sama. Nah, oke. Dan kita bisa mengatur untuk tulisan digitplot. Enggak, kita bikin digitplotnya dulu. Aduh, lupa. Digitnya dibuat dulu. Kok digitplot? Mohon maaf, maksudnya pie chart-nya dibuat dulu, teman-teman. Jadi didefinisikan dulu dengan library ggplot gitu maksudnya. Mohon maaf ya. Nah, itu bisa dengan didefinisikan ggplot, pie data frame-nya dipanggil, kemudian untuk S-nya, untuk X-nya dikosongin aja, karena juga tidak diperlukan. Kemudian untuk Y-nya itu diisi properti. Dan untuk isinya itu diisi dengan kategori dari data frame pie data, kayak gitu. Jadi nanti udah langsung muncul propertinya, kayak gitu. Terus untuk selanjutnya kita bisa mengatur terkait lebarnya, kemudian warna dari tulisan, warna dari pie-nya. Nah, ini untuk warna di pie-nya ini luarnya dikasih warna hitam seperti itu. Kemudian kita bisa mengatur polarnya yang terjadi total, isinya diisi ya. Kemudian start-nya kita mulai dari 0. Nah, untuk judulnya ini aku kasih judul proporsi pencemaran lingkungan. Sebenarnya dikasih tahu nggak apa-apa sih, tapi karena ini untuk contoh aja jadi cukup segitu aja daripada nanti kepotong lagi. Nah, terus untuk isinya itu jenis pencemarannya, nama judul untuk isinya maksudnya. Nah, kemudian untuk ukuran filenya itu aku pakai yang 10 biar nggak terlalu kebesaran. Backgroundnya bisa diisi judul plotnya itu dengan elemen blank, elemen text aja, yaitu pakai hextext. Aku sebesar 0,5. Itu nanti buat memposisikan gimana sih font propertinya itu terletak, apakah di tengah-tengah juring pie itu, atau mepet dengan garis, atau di sebelah mana kayak gitu. Nah, aku pakai 0,5 aja dan itu teksnya di bold gitu. Nah, terus kita bisa mengatur X-nya kita kosongkan aja pakai elemen blank.
sama kayak yang kemarin ya di part 2 itu, yang di matriks korelasi persen itu ya, itu menggunakan elemen blank juga. Nah, kemudian pokoknya untuk bagian-bagian yang teman-teman mau kosongkan bisa menggunakan elemen blank kemudian dikosongkan. Nah, kemudian aku mendefinisikan teksnya. Nah, ini untuk teksnya ini menggunakan label persen. Terus kita panggil lagi data frame-nya ya, itu khususnya pada proporsi. Nah, ini biar nanti yang muncul itu bentuknya persen, jadi dikali 100 dulu. Karena tadi kan proporsi yang muncul di values itu kan berupa desimal ya, jadi kita persenkan aja dikali 100 dan ditambahkan logo simbol persen kayak gitu. Jadi nanti di grafiknya tuh muncul tulisan proporsi dalam persen kayak gitu teman-teman. Karena kan jumlah pi itu satu lingkaran 100% ya kayak gitu. Nah, terus kita bisa mengatur position itu figure-nya pakai 0,2 aja. Dan ukurannya aku pakai 5. Terus untuk skalanya itu pakai fill manual, itu menggunakan values-nya pi data pakai yang tadi. Terus ya yang warna yang didefinisikan di atas. Aduh, ada error teman-teman. Ternyata sepertinya error di bagian apa itu geomtext as label pas run. Oh ini pas run ini nah ini sebentar, itu bentuknya harusnya ketik typo teman-teman. Itu aku menuliskannya space. Nah ini harusnya 0 bukan kurung. Oh, masih error. Bentar, kayaknya ada salah lagi. Kayaknya bentar, apakah dari kurungnya enggak? Oh, koma. Oh iya, kurung. Benar-benar. Ternyata kurang kurung. Jadi teman-teman harus lebih jeli ya. Oh, masih error. Sebentar teman-teman. Kayaknya ada. Mari kita baca di manakah errornya. Teman-teman juga kalau membuat atau mendefinisikan sintaks ini harus jeli ya. Komanya, tanda kurungnya, kayak gitu. Sebentar sambil aku ngecek di manakah letak errornya. Warna enggak sih, error incomplete expression. Kayaknya di udah bener sih data frame-nya, tapi coba diulang. Kayaknya di sebelah bentar teman-teman, masih di sekitar atas itu sih kurasa, masih di definisi geomtext itu errornya itu. Coba bentar ya, aku cek lagi geomtext as label. Terus untuk figure saya tanda kurung coba. Oh iya teman-teman, tadi di tanda kurungnya kurang yang figure. Dan ini dia hasilnya untuk pie chart-nya. Terlihat bagus ya teman-teman. Jadi ternyata tulisannya itu mepet ya. Jadi ini aku buat 0,5 figure-nya. Nah kan tulisan proporsinya jadi di tengah gitu loh. 0,4 ya. Nah ini lebih bagus kan. 0,4 tulisan 8,4%-nya itu jadi di tengah piring gitu loh, nggak mepet garis. Tadi 0,5 dan 0,2 ternyata mepet. Jadi teman-teman bisa disesuaikan sendiri dengan juring atau pie chart-nya teman-teman. Dan ini terlihat jelas bahwa ternyata pencemaran air itu paling banyak sebesar 59,9, hampir 60% ya. Ini mah udah 60%-nya, dan sisanya 31,7% itu pencemaran udara dan 8,4% pencemaran tanah. Oke, sekian dulu teman-teman, kita lanjutkan di part 4. Bye-bye.